Bayangan di Balik Cermin. Karya Kang Ramli Author. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi kabut, berdiri sebuah rumah tua bernama Gria Andini. Rumah itu milik seorang wanita tua bernama Ibu Siti, yang hidup sendirian sejak suaminya meninggal dunia 20 tahun lalu. Penduduk desa menghindarinya, bukan karena Ibu Siti pendiam, tetapi karena isu atau gosipan tentang bayangan di balik cerminnya, bayangan yang tak pernah mencerminkan pemiliknya dengan benar. Malam itu, hujan deras mengguyur desa, membuat jalan berubah menjadi sungai kecil yang mengalir deras. Rina, seorang jurnalis muda dari kota, tiba di Gria Andini dengan payung rusak dan sepatu basah kuyup. Ia datang untuk mewawancarai Ibu Siti tentang legenda desa, tetapi yang ia temukan adalah pintu depan yang terbuka lebar, seolah menyambutnya dengan senyum rahasia. Di dalam ruangan tersebut, tercium aroma kayu lapuk bercampur dengan bau lilin yang sudah pada menyambut hidungnya. Ruang tamu nampak gelap, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lilin di meja makan. "Ibu Siti," panggil Rina pelan. Suaranya bergema di dinding-dinding yang retak. Tak ada jawaban dari pemilik rumah. Rina melangkah lebih dalam, mata hijaunya menangkap kilauan aneh dari lorong samping. Di sana, tergantung sebuah cermin besar berbingkai emas pudar, permukaannya buram seperti kabut pagi. Ia mendekat dengan rasa penasaran. Saat ia berdiri di depan cermin, bayangannya muncul, tetapi bukan bayangan biasa. Di dalam cermin ia melihat rambutnya yang pendek terlihat panjang bergelombang, dan matanya yang coklat berubah menjadi hitam pekat, seperti sumur tanpa dasar. Rina mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini pasti tipuan atau ilusi, gumamnya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hati yang mulai gelisah. Tiba-tiba, angin dari jendela yang terbuka meniup tirai, dan cermin itu bergoyang pelan. Di balik cermin, Rina melihat sesosok bayangan lain. Sosok itu menyerupai seorang wanita muda berpakaian gaun putih, sedang tersenyum tipis. Wanita itu mirip dengannya, tetapi lebih tua, dengan garis kerutan halus di sudut mata. Rina menggelengkan kepala, mengira itu ilusi dari kelelahannya setelah perjalanan panjang. Ia meninggalkan cermin dan menjelajahi rumah itu untuk mencari Ibu Siti. Di dapur, ia menemukan secangkir teh yang masih hangat di atas meja, uapnya mengepul pelan. Sebuah buku catatan terbuka di sampingnya, halamannya penuh coretan tangan tiba-tiba gemetar. Bayangan datang lagi malam ini. Ia ingin menggantikanku. Jangan percaya pada cermin itu. Rina merinding. Ia membalik halaman-halaman sebelumnya, membaca setiap kalimat yang semakin panik. Tahun lalu, suamiku melihatnya saat pertama kali. Bayangan itu bukan milikku, tetapi milik adikku yang hilang di hutan saat kecil. Ia kembali, tetapi bukan sebagai hantu, namun sebagai pencuri jiwa. Rina menelan ludah. Legenda desa tentang pencuri bayangan tiba-tiba terasa nyata. Konon, di malam hujan seperti ini, bayangan seseorang bisa lepas dari tubuhnya dan mencari wadah baru, meninggalkan pemilik lama sebagai kulit kosong. Suara langkah kaki pelan terdengar dari lantai atas. Rina naik tangga kayu yang berderit, tangannya memegang ponsel sebagai obor darurat. Kamar Ibu Siti kosong, tempat tidurnya rapi seolah tak pernah disentuh. Namun di sudut ruangan, ada cermin kecil di atas meja rias. Rina mendekat, dan lagi-lagi, bayangannya berubah. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri, tetapi dengan wajah Ibu Siti. "Tidak mungkin," bisiknya, menyentuh permukaan cermin yang dingin. Jarinya menembus sedikit, seperti menyentuh air, dan tiba-tiba, tangan lain meraihnya dari balik kaca. Rina menjerit, menarik tangannya kembali. Saat ia mundur, ia tersandung sesuatu di lantai. Ia melihat sebuah boneka kain tua,
berpakaian gaun putih kecil, dengan wajah yang mirip adik Ibu Siti dari foto lama yang dilihatnya di ruang tamu. Boneka itu telah basah, seolah baru saja diterpa hujan. Dan di matanya yang terbuat dari kancing hitam, ada pantulan kecil wajah Rina, tetapi tersenyum seperti wanita di dalam cermin tadi. Rina panik, ia berlari menuruni anak tangga, tetapi pintu depan kini tertutup rapat dan terkunci dari luar. Hujan semakin deras, petir menyambar langit, menerangi ruangan dengan kilatan putih. Ia kembali ke cermin besar di lorong, berharap menemukan petunjuk. Saat ia berdiri di depannya lagi, bayangan di cermin bergerak sendiri. Wanita berpakaian putih itu melangkah keluar dari kaca. Langkahnya tak bersuara, gaunnya menjuntai seperti asap. "Kau datang untukku," katanya dengan suara lembut, seperti angin malam. Namun Rina tahu, itu bukan suara wanita itu. Itu suara Ibu Siti yang telah terperangkap di balik bayangan. Bayangan itu mendekat, tangannya yang dingin menyentuh bahu Rina. "Aku terperangkap di sini." Rina memejamkan mata, mencoba melawan rasa pusing yang menyerang. Saat ia membuka matanya lagi, ia melihat dirinya di cermin, sekarang dengan wajah aslinya, tetapi bayangan wanita putih itu hilang. Di belakangnya, berdiri Ibu Siti yang sesungguhnya, dengan raut wajah yang pucat dan tubuh gemetar, tangannya memegang boneka kain itu erat-erat. "Tolong aku," kata Ibu Siti dengan suara parau. "Adikku tenggelam di sungai saat hujan seperti ini, dan akulah yang membiarkannya pergi sendirian. Setiap malam, aku melihatnya di cermin, menyalahkanku." Rina terduduk, napasnya tersengal. Hujan mulai reda, dan pintu depan terbuka dengan sendirinya, seolah rumah itu puas dengan pengakuan malam itu. Dengan lega, Rina bangkit dan bergegas keluar, meninggalkan Gria Andini di balik kabut yang mulai menipis. Udara malam terasa segar, dan ia tersenyum kecil, merasa cerita ini akan menjadi headline sensasional untuk artikelnya. Saat ia mencapai mobilnya yang terparkir di pinggir jalan berlumpur, ia menyalakan lampu depan, dan pantulan di kaca spion samping menarik perhatiannya. Di sana, bayangannya tersenyum, tetapi bukan senyum Rina yang biasa. Itu adalah senyum tipis wanita berpakaian putih, dengan mata hitam pekat yang menatap balik. Rina membeku, jantungnya kembali berdegup kencang. Ia memutar badan, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ketika ia menoleh lagi ke spion, bayangan itu bergoyang pelan, dan suara bisik samar terdengar. "Kau sudah menjadi milikku." Rina menginjak gas, mobilnya melaju menerobos kabut. Namun di setiap genangan air di jalan yang memantulkan cahaya lampu, ia melihatnya. Wajahnya sendiri, tetapi dengan garis kerutan halus di sudut mata, dan boneka kain kecil tergantung di jok belakang, matanya yang terbuat dari kancing hitam kini memantulkan wajah Ibu Siti yang tersenyum lega. Hujan mulai turun lagi, lebih deras, dan Rina sadar, pintu rumah itu tak pernah benar-benar terbuka untuknya keluar. Yang keluar hanyalah bayangannya, meninggalkan kulit kosong yang kini mengemudikan mobil menuju kota, menunggu hujan berikutnya untuk mencuri jiwa baru. Di Gria Andini, cermin besar tetap diam, tetapi di balik permukaannya yang buram, Ibu Siti menunggu tamu berikutnya yang datang dengan rasa penasaran yang sama. Tamat.